Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JMP, Jogja Melek Politik Community. Bersama saya Muhammad Tauqi Fauzi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, sehat selalu dan tetap beraktivitas. Semoga rezeki dan rahmat dari Allah SWT selalu mendatangi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita juga terkait informasi yang mungkin sudah lama ya, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun yang lalu. Ya nggak nyampe 1 tahun sih, sekitar awal-awal bulan Maret lah, Maret sampai Juli gitu ya. Itu kemarin kan sempat ramai dengan informasi tentang kartu prakerja. Nah, saya sudah membawakan seperti biasa, yaitu print out dari salinan undang-undang terkait peraturan presiden ya. Jadi peraturan perundang-undangan ini ada peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi melalui program kartu prakerja. Ya, jadi tentang kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu apa dan lain-lain kita akan membahasnya pada sesi kali ini. Oke. Ya, kita langsung bahas saja. Jadi yang saya bawa ini adalah peraturan pengganti ya, yang sebelumnya itu nomor 36 tahun 2020, peraturan presidennya diganti menjadi nomor 76 tahun 2020. Ya, kita langsung masuk ke kartu prakerja. Itu bertujuan untuk apa sih? Kenapa ada kartu prakerja? Nah, kita akan membahasnya. Di dalam pasal 2 di dalam peraturan presiden ini, program kartu prakerja ya bertujuan 1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja. 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. 3. Mengembangkan kewirausahaan. Ya, jadi ada 3 ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan pelaksanaannya? Oke, terkait dengan pelaksanaannya, program kartu prakerja ini dilaksanakan selain diberikan kepada para pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, kartu prakerja dapat diberikan kepada 1. Pekerja atau buruh yang terkena PHK. Ya, kemarin kan sempat rame terkait dengan banyak PHK karena ada pandemi corona. Nah, ini juga bisa dapat atau mendaftar menjadi peserta dari kartu prakerja. Kemudian yang kedua, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja buruh yang dirumahkan tadi ya, yang di PHK. Kemudian pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) ya. Oke, selanjutnya syaratnya, ya kalau tadi itu siapa saja, sekarang syaratnya. Syaratnya ada di dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat 2 yang mengatakan bahwa syaratnya itu hanya 3, yaitu warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi ada 3. Kemudian kartu prakerja ini tidak boleh untuk siapa? Nah, di sini juga dijelasin di ayat 5. Kartu prakerja tidak boleh untuk pejabat negara. Tidak boleh untuk pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jadi DPRD nggak boleh. Aparatur sipil negara atau ASN atau PNS nggak boleh. Prajurit TNI, prajurit Kepolisian Republik Indonesia tidak boleh. Kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah itu juga tidak boleh mendapatkan kartu prakerja ini. Jadi diharapkan supaya bisa diperoleh untuk yang benar-benar membutuhkan. Jadi pegawai negara dan BUMN, BUMD tidak boleh teman-teman. Kemudian selanjutnya kita langsung singkat saja karena ini di dalam perpres ini banyak sekali yang diatur. Nah, insentifnya itu apa saja? Ini yang sudah revisi ya teman-teman ya, yang sudah dirubah. Yang sebelumnya peraturannya nomor 36 dirubah ke peraturan nomor 76 tahun 2020 ya.
revisi. Ini jadi hasil revisi ya. Jadi kalau teman-teman menemukan item-item yang saya bacakan itu berbeda, berarti itu yang sebelumnya, yang nomor 36. Ini yang nomor 76. Baik, insentifnya itu dapat apa aja? Insentif diberikan kepada penerima kartu prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan. Kemudian insentif yang dimaksud dalam ayat 1 itu apa saja atau dalam rangka apa? Meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup. Nah, meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup. Kemudian pelaksanaan evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Jadi termasuk evaluasi dan efektivitasnya. Bagaimana caranya? Nah, ini juga diatur di dalam pasal 10. Untuk mendapatkan kartu prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada program kartu prakerja ya. Jadi kemarin ada websitenya, website khusus, teman-teman harus mendaftar dulu. Kemudian pendaftaran program kartu prakerja dilakukan secara daring, secara online, secara virtual melalui situs resmi program kartu prakerja ya di website. Dalam keadaan tertentu, pendaftaran program kartu prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara luring melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Ya, secara luring ya, secara langsung bisa. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi terbatasnya infrastruktur telekomunikasi. Jadi nggak ada jaringan internet misalkan, nggak ada jaringan listrik misalkan. Kemudian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ada dua alasan untuk bisa secara luring. Yang pertama nggak ada infrastruktur telekomunikasi atau listriknya. Yang kedua karena memang kebijakannya. Ya, oke, sebentar saya turunkan sedikit. Ya, selanjutnya dalam rangka pendaftaran itu ada seleksi ya. Seleksinya apa saja? Jadi di dalam program kartu prakerja itu ada seleksi. Seleksinya yaitu pendaftar program kartu prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ayat 3. Pasal 3 maksud saya, dilakukan seleksi. Seleksinya yang dimaksud adalah menggunakan data kependudukan dan atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau instansi terkait. Dan garis miring atau memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja. Jadi ada seleksinya teman-teman. Kemudian dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A, Kementerian Lembaga, Jaminan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perusahaan perseroan, PT Dana Tabungan Asuransi, dan lain-lainnya, ini banyak sekali. Pendaftar program kartu prakerja yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kartu prakerja. Nah, ini terkait dengan teknisnya ya. Jadi teknisnya nanti teman-teman kan sudah beberapa di gelombang pertama kedua, teman-teman kan sudah mencoba ya. Kira-kira seperti itu, ada seleksinya. Selanjutnya ini saya ingin membacakan terkait dengan struktur organisasi Komite Cipta Kerja. Jadi Komite Cipta Kerja itu ada strukturnya yang ada di dalam Perpres ini. Ketuanya diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, nanti teman-teman tahu sendiri. Coba cari di Google ya, kalau supaya menambah wawasan terkait dengan pejabat tinggi negara Republik Indonesia itu siapa saja. Kemudian wakil ketuanya adalah Kepala Staf Kepresidenan. Nah, beliau sering muncul di televisi juga, pasti teman-teman tahu. Kemudian anggotanya ada Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, ada Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas atau Kepala Bappenasnya. Kemudian selanjutnya ada Sekretaris Kabinet, ada Jaksa Agung, ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan ada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan atau LKPP ya. Serta sekretarisnya adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, jadi itu terkait dengan kartu prakerja ya. Untuk yang lain ini hanya teknis-teknis terkait pelaksanaannya. Oke, langsung ke bagian terakhir ya.
Peraturan Presiden ini ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Juli 2020 oleh Presiden Republik Indonesia tanda tangan Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ad interim tanda tangan Muhammad Mahfud MD ya. Ya kemudian beliau sedang dalam ini ya kan. Makanya digantikan untuk sementara waktu oleh Bapak Mahfud ya. Seharusnya Bapak Yasona Lawli. Dan sudah dilembarkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 170. Jadi sudah dilembarkan dalam lembaran negara. Oke, begitu review terkait dengan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 terkait dengan kartu prakerja. Jadi silakan teman-teman yang sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan, yang bukan termasuk pegawai negeri, TNI, kepolisian, pegawai BUMN, BUMD dan lain sebagainya bisa mendaftar menjadi kartu prakerja, dan nanti akan diseleksi, dan seleksinya nanti ada tahapan-tahapannya, teman-teman tinggal diikuti karena ada beberapa gelombang yang bisa teman-teman ikuti. Kalau di gelombang pertama belum bisa keterima, jadi tetap selalu semangat, jangan mudah putus asa karena kita tidak tahu di mana waktu keberuntungan kita atau waktu keberhasilan dan kesuksesan kita akan terjadi. Bisa saja besok, bisa saja tahun depan, 5 tahun lagi dan lain sebagainya. Teman-teman tetap harus semangat. Oke, kira-kira seperti itu. Sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Sampai ketemu lagi di video saya di Jogja Melek Politik JMP Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.